Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Kisah Syara dengan NPM 2024 21562. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai ibu saya sendiri untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis. Sebelum itu, saya ingin bertanya nih Bu, nama Ibu tuh siapa? Nur Asia. Nur Asia. Baik. Umurnya Umur saya 40 tahun. 40 tahun. Eh, Apakah ibu sudah mempunyai anak dan anak ibu tuh berapa? Ya, saya sudah mempunyai anak dan anak saya satu. Anaknya satu ya berarti ya. Ya, Oke. Kalau boleh tahu nih, ibu bahagia atau tidak sih menjadi orang tua? alhamdulillah saya sangat bahagia sebagai orang tua karena saya mempunyai putri yang baik dan pintar. Oke. Eh, Suka dukanya selama menjadi orang tua tuh kayak gimana sih Bu? Ada nggak? Suka dukanya sebagai orang tua, ya di saat kita melihat anak kita sakit dan melihat anak kita menangis. Itulah dukanya sebagai orang tua karena sedih ya melihat anak kita menangis. Kalau sukanya? Sukanya ya melihat kelucuan dia, melihat tingkah lakunya yang konyol. Kadang-kadang suka nangis menangis manja. Itulah pelipur lara sebagai orang tua. Oke. Menurut ibu nih ya, tantangan terbesar menjadi orang tua tuh seperti apa? Tantangan terbesar sebagai orang tua, saya ingin anak saya itu bisa lebih dari saya. Iya. Saya ingin anak saya itu pintar, tidak seperti saya, dan saya ingin anak saya itu bisa menjadi seorang ibu yang baik untuk anaknya. Amin. Ada lagi Bu? Sudah. eh Kalau boleh tahu ya Bu ya, hal yang membuat ibu semangat tuh apa sih untuk menjalani hidup? Hal yang membuat saya semangat untuk menjalani hidup ya anak saya ingin membahagiakan dan selalu membuat dia tersenyum. Nah, lalu ya Bu, tips kepada anak muda dalam menghadapi kehidupan dewasa tuh apa? Ada nggak? Tip untuk anak muda untuk menjalani hidup untuk dewasa ya, Mm-mm. selalulah berkomunikasi kepada orang tua, jujurlah kepada orang tua, mau baik mau buruk, mau salah mau benar, kalau bisa ceritalah kepada orang tua. Dan kepada orang tua, untuk para orang tua, cobalah menjadi teman untuk anak-anaknya. Dengarkan cerita mereka, mau baik, mau buruk, mau salah, mau benar. Dengarkan dan beri masukan untuk anak-anak secara pelan. Dan jangan menghakimi anak kita. Eh, Kalau misalnya ya Bu ya, ada anak yang emang gak deket sama orang tuanya dan dia itu dari kecil emang gak terbiasa untuk curhat sama orang tuanya. Itu gimana Bu? Maksudnya, Kalau misalnya kan gak semua anak itu bakal gak semuanya itu kan deket ya sama orang tua. Dan mereka tuh nggak semua juga mereka curhat sama orang tua. Itu caranya gimana Bu? ya kalau seperti itu susah juga ya, soalnya mungkin dari orang tuanya yang menjaga jarak pada anaknya dan anaknya juga yang takut kepada orang tuanya. Ya, untuk hal itu carilah dari keluarga atau bibi atau kakak yang bisa diajak cerita, karena anak muda seusia kamu itu butuh teman cerita, orang yang mau mendengarkan dari keluarga ya. Jangan sampai anak muda itu salah cerita, salah curhat, karena kita nggak tahu ya kalau curhat sama orang yang salah itu dampaknya seperti apa. Kalau membawa baik, kalau tidak membawa baik ya anak muda itu akan hancur. Jadi sebagai orang tua usahakanlah dengarkan anak-anak kalian, dengarkan isi hati anak-anak kalian agar anak-anak kalian itu menjadi anak-anak yang berprestasi, yang baik, yang berguna untuk kalian juga. Oke, terima kasih ya Bu ya. Lalu ya Bu, menurut Ibu nih ya, sistem ekonomi di Indonesia yang terjadi sekarang itu berpengaruh tidak kepada rakyat kecil? Sangat berpengaruh, soalnya kan semuanya dampak ekonomi itu ya berpengaruh untuk rakyat kecil, itu ya sangat berpengaruh Karena ya, karena
untuk bayar pajak, membeli makanan yang bergizi. Oh, berarti di Indonesia itu pendapatan di Indonesia itu sangat rendah, namun pajaknya itu terlalu tinggi ya Bu ya. Pajak itu terlalu tinggi, terlalu tinggi. Sedangkan kebutuhan kita itu udah sangat tinggi ya, kan kadang Harga pada naik. harga naik, harga susu naik. Sedangkan anak-anak kita tuh butuh makan makanan yang bergizi. Betul. Bagaimana anak-anak kita mau pintar, mau cerdas, mau bersemangat, mau fit tenaganya untuk belajar kalau setiap hari aja asupan gizinya berkurang karena kesulitan ekonomi orang tuanya. Oke. Menurut Ibu ya, eh, program Indonesia sekarang yaitu MBG Makan Bergizi Gratis. Bagaimana sih pendapat Ibu tentang program itu? Untuk program MBG ini yang saya dengar sekarang akhir-akhir ini ya, masukan untuk, ya nggak tahu lah didengar atau tidak, tapi ini masukan dari saya ya. Karena banyak kejadian keracunan, karena apa? Ya mungkin makanan itu, maaf maaf ya, kurang fresh karena jaraknya antara bikin makanan itu sama konsumsinya terlalu jauh. Ya kalau bisa serahkanlah kepada dana itu kepada sekolah masing-masing. Jadi sekolah itu yang membuat masakan. Jadi jarak bikin sama makannya itu nggak terlalu jauh. Jadi makanan itu masih fresh gitu loh. Itu untuk meminimalisir keracunan. Iya, karena keracunan itu bukan dari racun apa-apa, tidak. Dengan tidak freshnya makanan itu, ya kan daya tahan tubuh anak-anak itu beda. Gitu. Baik-baik. Eh, lalu ya Bu, Ibu tuh biasanya membaca berita gak sih atau eh, surat kabar atau yang ada di video gitu beritanya? Dan Ya, biasanya Ibu tuh suka berita yang seperti apa? kalau ibu suka melihat berita tentang kerusuhan-kerusuhan yang ada di Indonesia, di luar negeri, karena apa? Karena bukannya kerusuhan ya, maksudnya itu apa ya? Anak kuliah itu yang mengapresiasi itu mereka yang bergerak gitu ya. Ibu suka sama mereka-mereka, berhubung anak ibu juga remaja, kuliah gitu ya. Jadi ibu selalu melihat dan memantau perkembangan anak-anak muda sekarang, semangat anak-anak muda sekarang gitu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya, Bu ya. Boleh dong berikan motivasi untuk anak muda saat ini. Motivasi untuk anak muda saat ini adalah, ayolah kalian itu kreatif dan cerdas untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oke, makasih ya Ibu Nur Asia. Sama-sama Bilkis Syahara. Oke, demikianlah video wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu-ilmunya bisa eh, diterima oleh teman-teman sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih.